Memang setelah Sultan Siak ke-12, artinya Sultan Sari Kasih itu sendiri menggabungkan diri dengan republik ini. Ya kan? Artinya ketika dia mangkat tahun 1968, artinya Kesultanan Siak itu secara kelembagaan sudah tidak ada lagi. Tak ada lagi, ya. Tapi secara kezuriatan, keturunan itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tok Wan Channel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini kita menerima tamu dua orang tokoh sebagai mewakili kekerabatan Sultan Siak atau kekerabatan Resam Sultan Siak, di mana kita tahu bahwa baru-baru ini ada pernyataan sikap yang disampaikan oleh kerukunan Resam Kerajaan Siak yang sangat kontroversial sekali, menangkis terhadap apa yang dilakukan baru-baru ini, penobatan terhadap Raja Sultan Siak yang ke-13. Luar biasa ini. Ada pula Sultan ke-13, Sultan Siak. Dari mana datang cerita ini? Oleh kerana itu, dua tokoh ini akan memberikan penjelasan kepada kita kerana ada pernyataan sikap yang telah dikemukakannya dalam pernyataan tadi, di mana pernyataan itu menolak terhadap pengangkatan dan pengukuhan Sultan Siak yang ke-13, yang nama sultan itu adalah Tengku Nazir bin Tengku Zainul Rashid. Hebat ya Sultan 13 ni. Oleh kerana itu, ini dinyatakan tidak sah. Dan anehnya lagi kabarnya, pelantikan ini di rumah makan di Pekanbaru ini, rumah makan Pondok Patin. Untuk itu kita mintakan penjelasan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Sultan Siak yang dikatakan yang mempunyai zuriat dari Kesultanan Siak ini. Oleh kerana itu, kami panggil pertama sekali iaitu Haji Tengku Muhammad Toha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main gagah Toha ni. Ini Tok Wan ni. Ini baru dikatakan, bisa dikatakan Sultan ini kan. Ada Tok Wan. Ya. Yang kedua, ini doktor kita ini, yaitu Dr. Tengku Gafar bin Tengku Fauzan Hamid. Wah, ayah beliau ni camat dulu ni. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini lebih lagi makmurnya. Luar biasa. Nah, dua-dua ini kita minta untuk memberikan penjelasan. Silakan Pak Tua. Apa sebab terjadi begini Sultan Siak ke-13 ni? Silakan. Terima kasih Tok Wan. Ya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih diundang acara Tok Wan ini. Ya. Sehingga kita bisa memberikan penjelasan kepada segenap masyarakat, artinya persoalan ini supaya jernih, ya, supaya bisa dipahami masyarakat secara keseluruhan. Persoalan penobatan Sultan Siak ke-13 ini sebetulnya sangat-sangat memalukan bagi pihak kami, segenap keluarga besar Kesultanan Siak yang terhimpun di dalam lembaga kekerabatan Resam Keluarga Kerajaan Siak. Ya. Ini sebetulnya sebuah peristiwa yang mencabik-cabik harga diri kami. Oh, gitu ya. Mencabik-cabik harga diri kami. Pertama, persoalannya pihak-pihak dengan seenak-enaknya saja, sekendak hati perut dia saja, kata orang Melayu, untuk menobatkan diri dan mengukuhkan seseorang tanpa melalui proses-proses alur patut pantas secara hukum adat dan hukum waris. Jadi artinya pengangkatan Sultan Siak yang ke-13 itu secara patut, secara sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
itu tidak pantas dilakukan sebetulnya. Tak pantas. Dan itu sangat memalukan. Ya, sangat memalukan. Kerana itu menyangkut masalah harkat dan martabat Kesultanan Siak. Ya. Kemudian kalau cara begitu, kira-kira siapa sebetulnya di belakang ini? Ini sekarang ini kan kita tidak bisa menuduh siapa si A, si B, si C. Ya. Tapi kalau kita melihat gelagat-gelagat yang ada berkembang selama ini, tentu ada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan yang mungkin kita tidak tahu bentuk kepentingannya apa. Bisa saja bisnis, bisa proyek, bisa lain dan sebagainya. Jadi kita tak bisa menuduh kerana kita tak tahu secara detail. Tapi pasti. Kenapa? Kerana kalau kita melihat kronologi daripada pengukuhan itu sendiri, ini kan sangat-sangat tidak pantas dan tidak layak dan terlalu dipaksakan untuk kehendak pribadi. Bukan kehendak seluruh daripada zuriat itu sendiri. Ya, betul. Dan lagi kalau ditinjau dari segi mengatasnamakan 4 suku ya. Ya, Sultan Siak ada 4 suku kan? Ada suku 50, suku pesisir, suku tanah datar dan Kampar. Kan itu yang diangkat oleh Sultan kan? Sebagai badan musyawarah. Nah, ada enggak 4 suku tu yang bermusyawarah menyatakan jadual penetapan Sultan Siak ke-13? Inilah yang menjadi masalah nih, teman. Jadi sekarang nih, saat ini berkembang, semua mengaku keturunan datuk-datuk 4 suku ini. Iya kan? Itu bagi kita tak ada masalah. Ya. Memang setelah Sultan Siak ke-12, artinya Sultan Sari Kasim itu sendiri menggabungkan diri dengan Republik ini. Ya kan? Artinya ketika dia mangkat tahun 1968, artinya Kesultanan Siak itu secara kelembagaan sudah tidak ada lagi. Tak ada lagi, ya. Tapi secara kezuriatan, keturunan itu ada. Ada, ya. Maka ketika Sultan Sari Kasim itu sendiri dikebumikan pada bulan April 1968 itu, maka pada waktu itu dibacakan warkah, bukan warkah penobatan, tapi warkah penunjukan sebagai pemangku adat kepada adiknya Tengkulong Putih. Jadi kalau sebetulnya ada Sultan Siak yang ke-13, pada waktu itu Tengkulong Putih sudah dinyatakan Sultan Siak ke-13. Karena waktu prosesi pemakaman itu sendiri tidak ada disebutkan sebagai Sultan Siak ke-13, tapi sebagai pemangku adat Kesultanan Siak. Dikarenakan Tengkulong Putih berdomisili di Singapura, maka fungsi dan peran daripada pemangku adat itu sendiri tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya. Tentang keturunan datuk-datuk 4 suku ini kan, datuk-datuk 4 suku ini kan banyak keturunan-keturunannya. Keturunan datuk pesisir banyak, keturunan datuk 50 banyak, datuk Kampar, ya kan? Kemudian datuk tanah datar juga banyak. Jadi keturunan-keturunan ini kan tidak pernah berembuk secara keseluruhan, secara kelembagaan. Artinya kalau dia ada mengatasnamakan datuk 4 suku, tentu ada kelembagaan mereka yang menunjuk si A, si B, si C, si D sebagai perwakilan mereka. Tapi sebenarnya 4 suku itu keberadaannya di masa kerajaan Sultan. Tentu begitu kan? Ya, betul. Dan setelah Sultan tak ada lagi, tentu ini tidak bisa mewakili 4 suku lagi. Yang ada zuriat-zuriatnya saja. Zuriat-zuriatnya saja. Dan zuriat itu banyak orangnya. Banyak orangnya. Dan harus ditentukan siapa. Jadi zuriat-zuriat itu tentu ada, artinya ditentukan berdasarkan kesejarahan yang tercatat, bisa disahkan. Tidak bisa si A mengaku, si B mengaku, si C mengaku. Karena ini kan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan nantinya. Ya, betul. Baik, terima kasih Tunku Muhammad Taha. Kemudian selanjutnya Ananda kita Dr. Tengku Ghaffar, silakan kira-kira bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini bahwa tidak ada lagi kontrafeksi terhadap pengakuan Sultan ke-13 ini. Terima kasih Tuan. Para pirsawan di Tuan Channel yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya dapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertanyaan Tuan tadi. Kalau kita kembalikan latar belakang sejarahnya, awal memunculkan kekerabatan resam keluarga kerajaan Siak Serindapura tahun 2007 kalau tak salah,
kita sepakat bahwasanya ini adalah kekerabatan, tempat orang keluarga berhimpun pepat, yang selama ini dulunya dalam bentuk kerajaan, kemudian kerajaan sudah tak ada lagi, tetapi keturunan dan zuriatnya masih ada sampai saat ini. Maka kita bersepakat bahwasanya lembaga ini kita sebut kekerabatan. Akan tetapi seiring waktu berjalan kita tidak pula menampik bahwasanya satu saat akan kita naikkan levelnya. Nah, sehingga dengan kejadian ini sebetulnya kita bisa mengambil hikmah ya. Kekerabatan resam yang sudah lama vakum, mungkin sibuk dengan urusan masing-masing. Dengan adanya ini kita semacam dapat hikmah, energi baru. Jadi rencananya ada nanti apa? Tentu kita akan ada rencana, kita akan berkumpul lagi. Bagaimana caranya merancang kekerabatan resam ini ke depannya? Lebih kepada lembaga yang modern, profesional, yang tertata, terkelola. Dan diakui oleh pemerintah. Diakui oleh pemerintah itu paling penting sekali. Betul. Karena kewenangan legalitas itu paling penting. Paling penting. Apa gunanya kalau kita berkumpul dalam jumlah yang banyak, tetapi kita tidak punya legalitas. Nah, inilah nanti akan kita rancang bersama. Bahwasanya kita kembali lagi sepakat bahwasanya ini kita tidak mengatakan siapa paling dekat, siapa yang jauh, tidak. Tapi kalau secara teoritis saya boleh sampaikan sedikit, kerajaan ini, bentuk kerajaan atau monarki ini ada 3, Tuan. Yang pertama monarki absolut. Yang kedua adalah monarki parlementer. Dan yang ketiga monarki konstitusional. Monarki absolut itu ada seperti di kerajaan Inggris, Spanyol dan sebagainya. Monarki parlementer itu ada di kerajaan-kerajaan yang ada di Semenanjung Malaya. Nah, kerajaan Siak Seringgapura ini uniknya, menariknya, secara teoritis dia adalah monarki konstitusional. Ada konstitusi yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda, yang dibuat Babuk Qaid. Dan hari ini masih ada. Bahkan kalau menurut kajian kami terakhir di ilmu pemerintahan, bahwa asas-asas desentralisasi yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah ruhnya ada di kitab Babuk Qaid, yang artinya dipegang oleh Sultan Siak. Saya sudah menulis beberapa buku dan jurnal tentang ini. Nanti kita dalam waktu sesi yang berikutnya kita akan bisa dedahkan lebih lanjut lagi. Bahwasanya ini sebagaimana diskusi kita sebelumnya, bukanlah kerajaan kecil, tetapi Imperium Melayu Islam yang ketiga. Setelah Malaka dikalahkan Inggris, berpindah ke Johor, dihancurkan oleh Portugis dari Melaka, Johor dihancurkan oleh Inggris, dan yang ketiga adalah di Sungai Jantan, kerajaan Siak. Oleh sebab itu pecahan dari kerajaan Johor. Oleh sebab itu Sultan itu bukan hanya dipanggil Sultan, tapi yang di Pertuan Besar Sultan. Masya Allah. Beliau adalah pemimpin dari semua kerajaan-kerajaan yang ada di pesisir pantai timur Pulau Sumatera. Malah Sultan Siak memiliki 7 daerah jajahan. 12 jajahan. Dan semuanya termaktub di dalam kitab Babul Qaid. Nah, ini yang paling penting, sehingga dari kekerabatan menjadi lembaga, ke depannya nanti akan ada edukasi lah. Terutama untuk zuriat dan keturunan ini sudah makin banyak. Karena bagaimanapun zuriat ini tetap berkembang. Sampai anak cucu cicit sekalian ya. Bagus ini. Nah, kemudian nanti bagaimana pusat organisasi kekerabatan ini? Sebenarnya sudah kita bahas tadi, tapi alangkah baiknya kalau memang nanti kalau ada kesempatan diberikan kepada saya, kita berpandangan bahwasanya ruhnya itu ada di tanah Siak itu. Jadi kalau untuk sekretariat memang harus di Kota Siak. Dan beberapa kabupaten-kabupaten lainnya yang memang merupakan perwakilan dan juga banyak tersebar keturunan ataupun juga daripada keturunan Siak. Nanti akan kita buat cabangnya nanti. Luar biasa. Insyaallah. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian bahwa Sultan Siak tak ada lagi, maka hanya timbul sekarang ini atas nama kekerabatan persukuan dari Sultan Siak itu tetap ada. Dari zuriat keturunannya akan berhimpun di satu organisasi yang namakan Kerukunan Kekerabatan Resam Sultan Siak. InsyaAllah kita akan lihat kenyataan pada masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe.